Setelah kelompok Xiaoyan berhasil mengalahkan binatang buas tingkat Dojun di wilayah reruntuhan, dengan mereka berniat melewati tempat ini menuju lokasi pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan pun segera memerintahkan Sun Er dan yang lainnya untuk bergegas meningkatkan kecepatan penerbangannya mengejar kelompok Hunyu, mengingat ia tak mau membiarkan gelombang binatang buas menghentikan mereka sepenuhnya. Dengan setelah cukup lama melakukan penerbangan, Xiaoyan pun akhirnya memimpin kelompoknya mendarat di sebuah wilayah tanah yang sangat luas dan menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong sebelum kemudian mencoba memutar kepalanya. Ia pun merasa heran melihat banyak binatang buas mengaum liar ke arah mereka di arah kejauhan, tapi yang anehnya mereka tak sedikit pun berani menyerang karena alasan yang tak diketahui, sehingga bos Xiaoyan pun dengan heran bertanya-tanya mengenai gerangan kelompoknya yang apakah berhasil keluar dari wilayah gelombang binatang buas. Namun Xiaoyan pun memilih menghilangkan semua keheranannya ini dan mengalihkan pandangannya ke arah depan, menemukan sebuah pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki. Di balik udara jernih menyebar dari atasnya, serta terkadang akan berubah menjadi berbagai bentuk tampak misterius dan tak terduga, yang ternyata itu merupakan pohon kuno Bodhisattva yang sangat legendaris, menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dengan tak menyangka dirinya akhirnya menemukan pohon kuno incarannya, yang bahkan bukan hanya Xiaoyan saja yang menunjukkan keterkejutannya. Kelompok Xiao Yixian pun juga menunjukkan hal yang sama, dengan tak menyangka mereka melihat pohon kuno itu tampak sangat besar, ya meskipun mereka sangat jauh darinya, mereka masih dapat merasakan betapa besarnya pohon itu, di balik bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti halnya seekor monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi, diselimuti aura yang sangat tua serta berpengalaman terpancar darinya. Tapi ketika Xiao Yixian DKK masih menunjukkan keterkejutannya, Xiaoyan pun yang merasa para anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana, memerintahkan kelompoknya untuk mempercepat penerbangannya saat dengan lambaian tangannya. Ia pun segera memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno Bodhisattva di arah kejauhan di depannya, diikuti Sun Er dan yang lainnya bergegas mengikuti di belakang. Dengan pasca kepergian kelompok Xiaoyan, beberapa keributan sekali lagi pun terdengar dari gelombang binatang buas di arah belakang saat beberapa kelompok menyerbu dengan cara yang menyedihkan, serta mereka mendarat di area kosong tepat di TKP kelompok Xiaoyan sebelumnya dan melihat pohon kuno Bodhisattva di arah kejauhan di depannya. Masing-masing dari mereka yang diantaranya Jiu Peng dari suku Pening Iblis Surgawi pun segera menunjukkan kegirangannya, sebelum kemudian Jiu Peng pun segera memerintahkan para anggotanya untuk bergegas melesat ke depan dan mengejar kelompok Xiaoyan. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihat pengejarannya berdasarkan suara angin kencang yang terdengar dari belakang, hanya dengan dingin menunjukkan tawa di dalam hatinya, dan memilih untuk tak mengurangi kecepatannya melainkan terus meningkatkannya. Di balik pandangan yang melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva di arah kejauhan yang semakin tumbuh lebih besar di matanya, sehingga buahnya pun spontan mengalami ketakutan dan rasa hormat yang perlahan muncul dari dalam hatinya. Namun setelah beberapa saat melakukan penerbangan, dan ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 1.000 kaki dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka, yang ternyata itu merupakan Hunyu beserta para anggotanya. Menyebabkan Xiao Yixian dan yang lainnya pun melihatnya sontak menunjukkan rasa herannya, dengan bertanya-tanya tentang mereka, yang mengapa tetap di sini dan menunggu yang lain. Tapi di sini Xiaoyan pun segera mengingatkan mereka untuk terus menunjukkan kewaspadaannya, sebelum kemudian pandangan matanya lebih dekat melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva di depannya, menemukan pohon itu tampak seperti pilar menjulang tinggi yang menopang langit. Dengan batangnya memancarkan aura kuno, serta cabang-cabangnya sangat besar tampak dari kelihatannya dapat menutupi setengah kota, dan gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari dalamnya, sehingga hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius, yang bahkan sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit, dengan itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Tapi demikian Xiaoyan pun tanpa sadar merasakan kegelisahan ketika mengamatinya. Dengan kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat di dalam tubuhnya, dan ia tak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang ia rasakan sangat tak jelas, sehingga buahnya pun merasa pohon kuno Bodhisattva ini merupakan harta karun alam yang dapat menempati peringkat 3 teratas di seluruh benua Doki, dengan kemungkinan menyimpan sejumlah bahaya di dalamnya. Selain itu, jika pohon kuno-kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri, dan jika pohon kuno ini membentuk kesadaran dan terlatih, tak diragukan lagi itu akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Doki, sehingga semua orang di sini kemungkinan besar bukanlah tandingannya.
Namun ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini, kelompok Jiu Peng serta para anggota suku pining iblis lainnya pun akhirnya tiba dan melihat kelompok Xiaoyan dan Hunyu tetap menunjukkan mode diamnya di tempatnya tanpa melakukan pergerakan. Ia pun secara basa-basi menanyakan hal ini pada mereka. Setelah mendengar pertanyaan dari Jiu Peng, Xiaoyan dan Hunyu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya. Sebelum kemudian Hunyu pun mulai bereaksi menunjukkan sikap ramah tamannya, menyambut semua orang yang berhasil sampai di TKP pohon kuno Bodhisattva dan perlahan menuju ke arasi pohon kuno, sembari memberitahukan Jiu Peng DKK bahwa tempat ini adalah tujuan mereka. Ya, meskipun mereka telah menembus gelombang binatang buas, nyatanya hal yang paling sulit untuk dihadapi mereka selanjutnya adalah pohon kuno Bodhisattva, sebab ada catatan pada gulungan dalam klan Hun mereka bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno ini. Tapi tanpa diduga kejadian aneh pun tiba-tiba menimpanya, mengingat pada saat para ahli dari klan Hunnya menerima informasi selanjutnya tentang keadaannya. Ia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang dari dunia penuh tipu-tipu ini, yang meskipun dirinya tak tahu apa yang terjadi pada si leluhur itu, kemungkinan besar ia telah meninggoy, dan dipastikan sosoknya telah jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur itu berada di ranah kultivasi tingkat Banseng, yang oleh karenanya mereka tak boleh sedikit pun meremehkan pohon kuno Bodhisattva ini, dikarenakan hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah keanehan yang tersimpan di dalamnya. Menyebabkan kelompok Xiaoyan pun yang mendengarnya menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dengan tak menyangka bahkan seorang ahli Banseng hilang karena pohon kuno Bodhisattva ini. Sebelum kemudian Gu Qingyang pun bereaksi, menanyakan secara julid pada Hunyu tentang apakah alasan inilah yang membuatnya menunggu di sini karena dirinya tak ingin pergi ke sana sendirian. Saat Hunyu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan senyum tengilnya, tampak membenarkan pertanyaan dari Gu Qingyang, sebelum kemudian ia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva, yang bahkan ia tak takut yang lain tak akan mengikuti karena dirinya mengerti daya pikat pohon kuno Bodhisattva, dan karena mereka semua telah tiba, kemungkinan besar mereka semua akan melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya segera memimpin kelompoknya untuk mengikuti di belakang. Namun tepat ketika kelompok Xiaoyan beberapa jengkal mendekati si pohon kuno, King Lin pun tiba-tiba bereaksi, memberitahukan pada Xiaoyan tentang dirinya yang merasakan situasi aneh dengan pohon kuno Bodhisattva, sebab udara jernih yang menyelimutinya tanpa dipenuhi dengan kehidupan tapi menyembunyikan sejumlah racun di dalamnya, dan itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang hampir mirip dengan emosi seorang manusia. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya sontak menghentikan langkah kakinya di balik rasa heran yang ditunjukkannya. Dengan tak menyangka King Lin dapat merasakan hal aneh itu di pohon kuno Bodhisattva, yang bahkan dirinya sendiri saja secara alami tak dapat merasakannya sendiri. Tapi demikian Xiaoyan pun tak meragukan sedikit pun perkataannya, sebab King Lin memiliki mata bunga ular 3 giok hijau, memungkinkannya dapat bisa merasakannya. Dan sementara kehati-hatian dalam hati Xiaoyan melonjak, kelompok Hunyu di depan pun tiba-tiba berhenti, dengan mereka berdiri cukup dekat dengan pohon kuno Bodhisattva, serta hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiaoyan pun secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka, dengan ketika terus mengamati lebih dekat. Mereka pun menemukan kumpulan cahaya di tengah pohon, dan pada saat yang sama, semua orang pun tiba-tiba berseru menyebutkan bahwa kumpulan cahaya itu merupakan hati Bodhisattva. Namun ketika semua orang berseru menyebutkan hati Bodhisattva, pohon kuno Bodhisattva yang sedari tadi telah berdiri dengan tenang tiba-tiba memunculkan reaksi mengeluarkan suara benturan. Saat cabang-cabang pohonnya secara anehnya memintal menjadi satu, sebelum cabang-cabang pohonnya perlahan terbelasan melakukan kontak dengan tanah, diikuti kelima sosok tanpa ekspresi perlahan muncul mengitari si pohon, dengan kelimanya tanpa diduga memiliki kemampuan di ranah kultivasi elit Banseng. Sontak saja melihat hal ini, Xiaoyan pun sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka pohon kuno itu memiliki 5 sosok elit Banseng sebagai penjaganya. Tapi di sini Sunar pun yang melihat keterkejutan yang ditunjukkan Xiaoyan menyuruhnya untuk santuy, sebab kelima elit Banseng itu hanyalah sebuah boneka yang sama sekali tak memiliki jiwa. Terlebih lagi seseorang tak perlu menggunakan pengamatan untuk mengetahui bahwa elit Banseng ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini, dan begitu seseorang mencapai kelas Banseng, seseorang akan menjadi kemampuan yang dekat dengan puncak dunia. Dengan Banseng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tapi sayangnya para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka, sehingga kejadian ini tak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Namun ketika Sunar masih memberitahukan hal ini pada Xiaoyan,
Ekspresi Hunyu di sisi lain pun mengalami perubahan aneh ketika melihat kelima boneka elit Banseng ini, terutama setelah matanya tertuju pada boneka elit Banseng berjubah hitam kurus dikarenakan ia menemukan bahwa si boneka merupakan leluhur Banseng klan yang telah hilang cukup lama, seperti yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam gulungan kuno klannya, menyebabkan semua orang pun yang mendengarnya sontak tertegun. Di balik pandangan mata mereka menatap elit Banseng yang berjubah hitam dengan penampilan cungkringnya, serta boneka itu tak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hunyu, yang bahkan Guking yang pun yang melihatnya menunjukkan kebingungannya, dengan bertanya-tanya tentang gerangan hal apa yang harus mereka lakukan sekarang. Saat Xiaoyan pun melontarkan ide untuk menyatukan kekuatan mereka bersama melawan kelima elit Banseng, mengingat dengan kelompoknya yang semuanya berada di ranah tingkat Dojun, kemungkinan mereka masih memiliki peluang untuk membantai salah satunya. Tapi dikarenakan menyisakan 4 boneka lagi, Xiaoyan pun menyarankan kelompok lainnya untuk mengatasi masing-masing salah satunya. Sebab ia merasa di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Penik Iblis Surgawi selain kelompoknya, dan ia belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, dengan sepertinya mereka berasal dari berbagai faksi lain di dataran tengah, serta formasi mereka mungkin tak sebanding dengan kelompoknya, Hunyu atau Jiu Peng. Tapi demikian mereka tampaknya masih tak bisa diremehkan, sebab masing-masing kelompok mereka nyatanya memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Dojun. Saat Hunyu pun yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya dengan kelompoknya akan memblokir salah satu boneka, diikuti juga dengan Jiu Peng dan keempat kelompok lainnya, yang oleh karena itu setelah para kelompok lainnya setuju, Xiaoyan pun pada akhirnya segera memimpin mereka untuk melakukan pertarungan melawan kelima boneka elit Banseng.